Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, sehat ya semua ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Yang rumah Dede lah di rumah masing-masing atau masih ada di jalan atau di tempat kerja atau di mana? Di rumah ya. Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Ya. Di rumah. Nenek sing kerja bareng isih kerja ya. Baik, hari ini kita akan bahas apa namanya? Kita lanjutkan materinya. Nanti sini saya jelaskan nanti untuk sudah bisa praktek sendiri ya. Kemarin itu tugasnya bisa dipraktekkan di laptop masing-masing. Bisa ya, Mas Mbak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pakai apa? Pakai software Navigate yang saya berikan atau pakai langsung di MySQL atau di lewat DOS lewat Win ya? Lewat MySQL. Ya, lewat MySQL langsung. Iya. Ya tidak apa-apa, lewat MySQL langsung juga boleh, lewat software bantu Navigate juga boleh. Yang penting kan perintahnya itu kan sama, hanya tampilannya saja yang berbeda. Baik, hari ini kita akan bahas ini. Nanti ini saya menyampaikan, nanti silahkan untuk uji cobanya, praktikumnya silahkan dicoba sendiri ya dengan menggunakan laptop masing-masing. Nanti untuk bukti cobanya bisa dikirimkan ya. Karena nanti kan jarak jauh seperti ini kan tidak mungkin kita ini ya, seharusnya kan langsung Anda coba gitu ya. Jadi nanti silahkan dicoba sendiri, nanti kalau tidak bisa atau mengalami kendala bisa ditanyakan. Baik, yang pertama adalah retrieving dan sorting data. Jadi dulu mungkin sudah pernah disampaikan ya di mata kuliah sebelumnya, yaitu di pengantar basis data atau di desain database ya, mestinya sudah pernah disampaikan mengenai perintah DML atau data manipulation language. Kalau kemarin kan DDL, data definition language. Jadi DML ini manipulasi data. Nah, biasanya ada insert, update, delete gitu kan ya. Nah, di sini kita coba yang retrieving dan sorting data. Ya, nanti Anda buat dulu tabel yang kemarin yang sudah pernah minggu kemarin sudah tunjukkan cara membuat tabel dengan perintah create tabel ya. Jadi create tabel nasabah. Jadi usahakan dengan perintah ya membuat tabelnya, meskipun di MySQL itu bisa langsung membuat tabel gitu kan. Biasakan dengan menggunakan perintah, karena nanti pada waktu kita mengcoding atau kita berhubungan dengan melakukan administrasi database, kita harus menggunakan perintah, jadi tidak menggunakan interface yang ada di situ. Misalnya kita menggunakan perintah, jadi biasakan kita menggunakan perintah-perintah yang ada di SQL atau perintah SQL-nya. Dan nanti Anda buat dulu tabel nasabah dengan field ID nasabah, nama ID garis bawah nasabah, integer 3 ya, primary key, kemudian dia auto increment ya. Auto increment itu artinya nanti ID nasabah itu akan otomatis isi dengan urut ya, jadi mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nama nasabah, varchar 50, alamat nasabah. Itu perintahnya dengan create tabel itu ya, create tabel nasabah dalam kurung ID nasabah integer 3, primary key auto increment, nama nasabah varchar 50, alamat nasabah varchar 50. Nah, ini perintah untuk membuat tabel ya. Nanti silahkan dicoba sendiri setelah pertemuan ini ya. Nah, kemudian setelah itu isikan datanya, yaitu perintah DML ini, termasuk perintah DML itu mengisikan atau menambahkan data dengan perintah apa? Insert ya. Insert into nasabah, berarti mengisikan data di tabel nasabah yang diisikan nama nasabah. Kenapa ID nasabah tidak diisikan? Karena tadi dibuat auto increment. Auto increment berarti nanti otomatis dia akan isi secara otomatis dengan urut ya, dengan urut angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ID nasabah karena sudah dibuat primary key dan auto increment, maka tidak perlu diisi, nanti otomatis dia akan, kalau record itu menambah maka secara auto increment dia akan berisi. Jadi nama nasabah, alamat nasabah cukup yang diisikan, yaitu nanti diisikan field yang pertama atau record pertama Rudi Arif,
kemudian koma Yogyakarta. Berarti Rudi Arif itu adalah nama nasabah, field nama nasabah. Ya, berarti di sini adalah field nama nasabahnya Rudi Arif untuk rekod pertama, koma alamatnya adalah Yogyakarta. Di-update dengan tanda kutip ya. Karena dia varchar ya, varchar maka di-update dengan tanda kutip. Tetapi kalau data itu data angka, maka tidak perlu di-update dengan tanda kutip. Ya, kalau angka ya, kalau numerik, kalau integer misalnya ya. Kemudian koma, tutup kurung koma. Nah, ini berganti ke rekod yang kedua. Berarti kita menambahkan data itu 4 rekod sekaligus ya. Nah, perintah ini menambah 1 rekod, kemudian 2 rekod. Kemudian kalau sudah terakhir berhenti diakhiri dengan titik koma ya. Jadi koma ini untuk memisah rekod pertama, rekod kedua, rekod ketiga, rekod keempat gitu kan ya. Kemudian kalau sudah selesai yang terakhir tidak koma tetapi titik koma. Nah, ini perintah untuk menambah data atau insert ya. Ini perintah DML atau data manipulation language. Silakan nanti dicoba dengan di laptop masing-masing ya. Habis ini nanti saya share materinya. Nah, nanti akan otomatis di Anda perintah select ya, dengan perintah menampilkan data yaitu select bintang from nasabah, nanti maka secara otomatis akan muncul data yang ada di tabel nasabah. Ya, kemudian yang kedua nanti untuk perhatian ya, nanti untuk perhatian di bawahnya Anda buat tabel yang kedua yaitu tabel rekening ya. Tabel rekening dengan field yaitu nomor rekening, kode cabang dan saldo ya. Kode nomor rekening varchar 7 primary key tetapi dia tidak auto increment. Ingat ya, hati-hati membuat tidak semuanya kode ID itu dibuat auto increment ya. Jadi tidak semua ID atau kode itu dibuat auto increment. Ini nomor rekening ya tidak dibuat auto increment ya, karena bisa jadi nomor itu dia tipenya varchar ya. Kenapa varchar? Karena nomor rekening biasanya dia terdiri dari ada 0, 0, 0, 7, 1 gitu kan. Jadi tidak 1, 2, 3 urut integer 1, 2, 3 itu ya. Kalau Anda pernah punya nomor rekening di buku tabungan itu tipenya bukan angka tetapi dia adalah varchar. Seperti NIM Anda, NIM yang Anda miliki itu tipenya juga bukan angka. Meskipun data yang tersimpan di situ adalah data numerik, data angka, tetapi untuk disimpan di fieldnya harus diberi tipe data varchar. Kenapa? Ya karena pertama data itu tidak digunakan untuk operasi aritmatika dan data itu memang kumpulan dari string ya, karena kan tidak urut nanti. Nah, kalau urut angka ya berarti bukan 0001. Misalkan NIM Anda kan 2010 10 20 ya 20 01 01 09. Nah, ini kan kalau dia dibuat auto increment ya susah ya kalau ini karena harus 4 digit 6 digit itu harus isi gitu ya. Berarti dia dibuat varchar. Jadi intinya semua kode itu tidak semuanya dibuat dengan auto increment ya, tergantung dan tidak semua tipe datanya itu harus integer untuk kode. Ini nanti akan dibuat nomor tabel rekening ini. Kemudian nanti diisikan ya seperti tadi misalnya isinya insert into rekening, nomor rekening, kode cabang, saldo dan seterusnya. Ini cara isinya, diisi data ini dulu. Jadi biar nanti untuk bisa praktikum di berikutnya. Oke, setelah nanti Anda isi masukkan ini ya, perintah ini dimasukkan, data-data ini dimasukkan, maka nanti akan perintah select ya bintang from rekening itu nanti akan tampil data ini ya, menampilkan perintah untuk menampilkan isi tabelnya ini. Oke, selanjutnya nanti bisa untuk perintah baru bisa untuk mempraktekkan perintah-perintah ini ya setelah ada tabel nasabah maupun tabel tabel rekening ya. Nah, diisi nanti bisa untuk menampilkan perintah-perintah ini. Yang pertama adalah membatasi baris menggunakan selection ya. Misalkan select ID nasabah, nama nasabah, koma alamat nasabah from nasabah ya.
Jadi menampilkan data di tabel nasabah itu yang ditampilkan ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah. Karena kan bisa saja kita hanya menampilkan nama nasabah saja. Berarti kalau ingin menampilkan nama nasabah saja, berarti select nama garis bawah nasabah from nasabah, gitu kan. Kalau ingin menampilkan alamat, ya berarti select alamat nasabah from nasabah. Gitu. Dan ini dibatasi. Misalkan select ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah, berarti menampilkan data ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah dari tabel nasabah from nasabah. Where, ya, where itu membatasi, ya. Yang ditampilkan hanya apa? Where yang ID nasabahnya sama dengan 3. Berarti nanti data yang tampil adalah data yang ID nasabahnya 3. Jadi tidak semua data akan tampil. Tetapi yang tampil adalah ID nasabah yang ID-nya adalah 3. Ini mestinya dulu sudah pernah disampaikan. Jadi menggunakan klausal where. Ya, kemudian kalau menggunakan string dan date itu perintahnya, ya. Misalkan select ID nasabah, kemana nama nasabah, kolom alamat nasabah, from nasabah, where, apa nama nasabahnya yang Neneng Jaila. Ya. Berarti kan yang menampilkan yang nama nasabahnya itu Neneng Jaila. Nah, bisa saja nanti nama itu bisa lebih dari satu, karena nama itu kan boleh sama. Yang tidak boleh sama adalah ID nasabah, ya, atau nomor rekening itu tidak boleh sama. Tetapi nama boleh sama. Ya, namanya Neneng Jaila itu kan nama pasaran mungkin, ya. Banyak sekali yang menggunakan namanya Neneng itu. Ya, kalau di situ nama Nenengnya ada 5, ya nanti akan tampil semua itu Neneng Jaila. Kebetulan sama misalkan, ya. Neneng Jaila, itu kan banyak kan nama-nama yang sama. Itu akan tampil. Itu menggunakan apa? String. Nah, kemudian kalau nanti bisa menggunakan operator-operator ini, ya, operator perbandingan, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, ya, lebih kecil dari, lebih besar dari, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, ya, tidak kurang dari, ya, perintahnya itu, tidak lebih dari, misalkan, ya, tidak sama dengan, ya, perintahnya itu, menyamakan pola karakter atau like, ya, dan seterusnya. Nah, ini perintah-perintah dengan operator pembanding, between to value, ya, atau inclusive, ya, ini between and, ya, operatornya. Ini apa namanya, operator pembanding, nanti bisa digunakan. Misalkan seperti ini penggunaannya, ya. Nanti sudah ada tabel rekening kan tadi, ya. Select nomor garis bawah rekening, saldo from rekening. Jadi menampilkan data yang ditampilkan adalah nomor rekening dan saldo dari tabel rekening, ya, yang atau di mana apa saldonya apa itu kurang dari atau sama dengan 300.000. Artinya apa? Menampilkan data nomor rekening dan saldo dari tabel rekening yang saldonya itu kurang dari atau sama dengan 300.000. Berarti artinya ada yang saldonya itu 300 ke bawah, ya, 300 masuk karena di situ ada tanda sama dengan, ya. Berarti 300 ke bawah maka akan tampil. Nah, ini kalau menggunakan between tadi, ya, between, misalkan select nomor rekening, saldo, yang menampilkan data nomor rekening dan saldo from dari tabel nasabah, where saldo yang dimana yang saldo itu between, antara, ya, between itu antara berapa, 50.000 and 300.000, berarti antara 50.000 sampai dengan 300.000, ya. Nah, itu berarti nanti yang tampil adalah data nomor rekening dan saldo dari tabel nasabah yang saldonya itu antara 50.000 sampai dengan 300.000 saja yang tampil datanya. Itu menggunakan kondisi between, ya, tadi penggunaannya. Kemudian yang selanjutnya ini menggunakan kondisi in, ya. Misalkan ini select nama nasabah, alamat nasabah from nasabah. Jadi menampilkan data nama nasabah, alamat nasabah dari tabel nasabah di mana atau yang ID nasabahnya itu di antara itu yang ID nasabahnya 7, 3, 6, 8. Nah, itu yang di dalamnya itu. Jadi yang ID nasabahnya 7, 3, 6, 8, ya. Nanti yang tampil. Selain ID nasabah itu tidak akan tampil, gitu kan, ya. Jadi ini perintah kondisi in, ya, menampilkan yang ID nasabahnya di dalam kurung itu 7, 3, 6, 8. Tuh. Baik, kemudian yang selanjutnya menggunakan kondisi lain, ya. Misalkan select nama nasabah, alamat nasabah from nasabah, jadi menampilkan data nama nasabah, alamat nasabah dari tabel nasabah di mana
atau yang nama nasabahnya itu like N%. Kalau N% di situ adalah yang katanya di depannya adalah huruf L, N diawali dengan huruf apa? N. Jadi nanti semua nama yang huruf depannya itu N itu akan tampil, ya. Neneng Jaila, Nunung misalkan, apa siapa lagi misalkan huruf N. Jadi menampilkan data yang di depannya itu adalah huruf N. Itu ya. Kemudian ini kalau simbol nanti sudah mempresentasi simbol persen membesarkan tiap kosong atau lebih banyak karakter. Nah, misalkan ini select bintang from nasabah where namanya nasabah like R garis bawah RDY garis bawah kosong ya garis bawah Anto garis bawah RI garis bawah F. Nah, ini menampilkan ini mempresentasikan tiap satu karakter. Nanti apa tampilannya? Ya itu menampilkan kalau yang huruf apa namanya R ada mengandung huruf R, terus tengahnya ada JY dan sebagainya. Nanti pasti tampilnya yaitu yang namanya siapa, kalau di yang kita masukkan tadi Rudianto Arif tadi mesti yang tampil ya. Itu kalau yang di bawahnya itu yang select bintang from nasabah where nama nasabah like persen diapit persen, yaitu Arifnya itu di diapit persen. Artinya apa? Nah, yang di tengahnya itu mengandung nama yang di tengahnya itu mengandung Arif, ya. Diapit persen duanya itu Arifnya diapit persen. Jadi semua nama yang di tengahnya itu atau mengandung kata Arif ya. Semua nama yang mengandung kata Arif itu akan tampil. Misalkan Arif Nugroho, Dwi Arif Sutianto, Sutianto Arif. Intinya semua nama yang mengandung Arif itu akan tampil. Ya. Jadi misalkan Anda ingin menampilkan, saya ingin menampilkan kok ragu ini siapa sebenarnya namanya ini yang dicari. Ya, kelingannya Gur Arif gitu kan ya. Nah, ditampilkan saja namanya yang diapit tanda persen ya Arifnya itu. Nanti akan tampil semua nama dari tabel nasabah itu yang namanya ada kata Arif. Itu nanti silahkan dicoba ya dipraktekkan. Intinya data harus isi dulu ya di tabel nasabah tadi ya, jadi sudah dicontohkan ada isinya. Itu kemudian itu menggunakan kondisi nol ya, misalnya select nomor rekening saldo from rekening where saldo is nol ya, yang saldonya nol ya. Yang saldonya tidak ada isinya atau kosong, nol. Oke, operator logika ada not, ada and, ada or. Yang jangan dicoba. And itu menggabungkan dua dengan syarat terpenuhi jika keduanya benar ya. Nah, misalkan select nasabah from nasabah where ID nasabah sama dengan 2 and nama nasabahnya Neneng Jaila. Artinya apa? Menampilkan data nasabah yang ID nasabahnya 2 dan nama nasabahnya Neneng Jaila. Artinya kedua syarat ini harus terpenuhi. Kalau salah satu misalkan ID-nya 2, tetapi nama nasabahnya itu bukan Neneng Jaila, ya tidak akan tampil. Yang tampil adalah yang apa namanya ID nasabahnya 2 dan namanya nasabahnya adalah Neneng Jaila. Kalau salah satu tidak terpenuhi, misalkan ID nasabahnya 1, tetapi nama nasabahnya Neneng Jaila, ya tidak akan tampil karena ID nasabahnya bukan 2. Ya artinya ID nasabah dan nama nasabah harus terpenuhi. ID nasabahnya harus 2 dan nama nasabahnya adalah Neneng Jaila. Itu kalau menggunakan operator N. Jadi kedua syarat itu harus terpenuhi. Kemudian OR, kalau OR salah satu terpenuhi betul. Misalkan di situ select nama nasabah from nasabah where ID nasabah sama dengan 1 OR atau nama nasabahnya Rudianto Arif. Kalau salah satu terpenuhi betul. Misalkan ID nasabahnya 2, tetapi nama nasabahnya Rudianto Arif. Ya betul, dia akan tampil karena atau. Jadi salah satu betul, salah satu nilainya betul, maka dia akan tampil. Ini not itu berarti bukan ya. Jadi select nomor rekening saldo from rekening where kode cabang not ya, bukan ya. Yang ditampil berarti yang kode cabangnya bukan yang ada di dalam itu. Ya, bukan Bruce, bukan Brum. Jadi selain dari Bruce dan Brum itu akan tampil. Ya, kode cabang selain dari Bruce dan Brum maka akan tampil karena not. Jadi menampilkan data nomor rekening dan saldo dari tabel rekening di mana kode cabangnya itu bukan di dalam ini, yang bukan di dalam tanda kurung itu, bukan Bruce dan bukan Brum. Itu. Ya, kemudian
menggunakan order by. Order by itu untuk mengurutkan ya. Misalkan select ID nasabah, nama nasabah, from nasabah, order by ID nasabah. Nah, kalau tanpa ascending atau descending itu otomatis ascending ya. Berarti dia ID nasabahnya akan diurutkan secara ascending. Ascending itu diurut mulai dari kecil ya. Mulai dari angka yang terkecil sampai dengan angka yang terbesar. Nah, biasanya ditandai setelah misalkan select ID nasabah, nama nasabah, from nasabah, order by ID nasabah, ASC misalkan ya, ascending, atau DESC, descending. Kalau descending mulai dari besar ke kecil. Nah, itu bisa ditambahkan. Kan. Tapi kalau ingin ascending tidak perlu ditambah ascending, dia otomatis urutnya adalah ascending. Kalau ingin descending berarti ditambahkan di belakangnya ID nasabah itu ditambah DESC, descending ya. Nanti urutnya secara descending. Gitu. Nah ini tadi ya, nanti bisa dilihat. Kemudian menggunakan kalimat alias ya, select nomor rekening saldo, saldo dikalikan 12 per year. Year itu apa namanya tahun ya. Nah, from rekening order by saldo per year, ya, per tahun. Nah, ini urutan descending sama. Jadi di urutan descending itu apa namanya angka bisa diurutkan descending ya. Nah, oke, ini kemudian report upgraded data using the group function. Ini nanti bisa dilihat ya, sum, penjumlahan ya. Kalau ingin menjumlahkan nilai ya, berarti menggunakan sum. Kalau mencari rata-rata berarti AFG, average. Kemudian untuk mencari banyaknya data berarti count ya. Nilai tertinggi max ya. Nilai terendah min. Standar deviasi STD def ya. Nah, ini misalkan ini ya, select AFG, AVG ya, AVG itu average ya, mencari rata-rata. Select yang ditampilkan adalah rata-rata dari saldo, kemudian nilai maksimal dari saldo, kemudian nilai minimal dari saldo, dan sum itu jumlah saldo dari tabel rekening. Ada syaratnya where kode cabang like ya, kode cabangnya yang ada kata diawali dengan kata BR ya. Ini. Jadi nanti yang tampil adalah data yang kode cabangnya diawali dengan BR, semua saldonya akan dicari rata-ratanya, maksimal saldonya akan ditampilkan, minimal saldo dari data itu ditampilkan, dan jumlah saldo ya dari data itu akan ditampilkan. Nah, ini cara menggunakan apa namanya fungsi AVG dan sum. Min max sama ya, select min saldo, max saldo from rekening, maka akan tampilkan data saldo tertinggi dan terendah dari semua data. Kalau yang di atas tadi menampilkan data maksimal dan minimal saldo, tetapi kan ada batasan dibatasi. Yang kode cabangnya, yang kata depannya ada PR. Kalau yang di bawah, yang itu tanpa syarat, berarti semua data. Dari semua data yang ada di tabel rekening itu ditampilkan yang tertinggi berapa, saldo tertinggi berapa, saldo terendah berapa. Itu. Kemudian yang kedua, select min nama nasabah, max nama nasabah. Nah, ini kalau bisa untuk mencari apa namanya, tidak harus angka ya, data ya, bisa data apa namanya string ya. Kemudian ini count, untuk mencari count itu untuk mencari banyaknya data. Misalkan select count bintang dalam kurung bintang ya from rekening. Artinya di tabel rekening itu ada berapa record, ada berapa data. Nanti akan tampil misalkan di record rekening itu ada 5 data, nanti akan tampil muncul 5. Kemudian select count, saldo from rekening sama. Ya, nanti akan tampil di tabel rekening itu ada berapa data. Ya. Bukan jumlah saldo ya, ingat bukan kon itu banyaknya data, bukan jumlah. Kalau sum saldo berarti menjumlah saldo. Kalau kon dalam kurung saldo berarti banyaknya data di saldonya itu gitu, banyaknya data. Jadi banyaknya data ya, bukan menjumlah. Nanti bisa dicoba nanti hasil bedanya apa. Ini distin ini mencari sama hasilnya juga banyaknya data ya. Ini distin kode cabang. Ini tadi ya, ini bisa dicoba sendiri nanti dengan data yang sudah ada.
Ini mengelompokkan. Kalau data itu lebih dari satu bisa dikelompokkan, select nomor rekening, jenis transaksi. Ya, ini belum ada ya, tadi tidak ada jenis transaksi. Berarti ini nanti tidak usah dipraktekkan kalau yang ini karena tadi kan baru rekening dan nasabah. Kalau yang ini tabel transaksi kan tidak ada tadi ya. Tapi ini untuk mengelompokkan, jadi grup by ya, mengelompokkan yang dikelompokkan adalah nomor rekening dan jenis transaksi. Ini ada grup B, ini namanya pengelompokan. Jadi data itu nanti akan dikelompokkan berdasarkan apa? Nomor rekening dan jenis rekening. Jadi kalau data itu sudah ada, nomor rekening, jenis transaksi, dan jumlah sum jumlah ya, dari tabel transaksi, data itu sudah ada, ketemu, terus dikelompokkan, diurutkan berdasarkan atau dikelompokkan berdasarkan nomor rekening, jenis transaksi. Gitu. Ini nanti penggunaan grup B, tapi ini belum bisa dipraktekkan karena tadi nah ini bisa dipraktekkan nanti di tabel rekening tadi ya. Ada. Kalau yang transaksi tadi tidak ada karena di tabel rekening tadi belum ada apa namanya ini tabel transaksi belum ada ya. Nanti bisa dipraktekkan sendiri ini yang ini. Oke, itu nah ini tadi silahkan dicoba yang atas, kemudian ini untuk tugasnya. Nanti silahkan buat tabel anggota ya, nama tabel anggota, diisi datanya itu ya. Ingat diperhatikan itu ada ID, ada nama, ada alamat, ditentukan sendiri tipe datanya. Kalau ada ID seperti itu tipe datanya apa? Ya, ingat hati-hati ya, pemberian tipe data apakah integer, apakah string, varchar ya, apakah numerik ya loh, untuk angka. Nah, itu tolong dilihat lagi nanti di pemberian tipe data ya, di apa namanya materi dulu basis data itu tipe data itu ada apa saja. ID kalau data seperti itu apakah harus integer gitu ya, harus apa isinya, apa tipe datanya. Itu silahkan dibuat tabelnya, kemudian diisi datanya itu seperti itu, baru nanti dikerjakan ini. Ya, tuliskan perintah SQL-nya untuk mencari banyaknya, berapa banyaknya data dari tabel itu. Perintahnya apa untuk mencari banyaknya data di tabel. Hitung jumlah gaji anggota. Berapa tuh jumlah gaji anggotanya. Cari gaji tertinggi dan terendah. Ya. Bagaimana perintah untuk mencari gaji tertinggi dan terendah. Nanti akan tampil gaji tertingginya berapa, terendahnya berapa. Ya jangan dilihat seperti ini, kalau dilihat ini kan ketok ya. Ibaratkan data itu banyak gitu kan, susah kalau mencari data itu ratusan atau ribuan rekod itu kan, untuk mencari data tertinggi terendah kan susah. Nah, itu makanya dengan perintah ini ya, cari data tertinggi terendah, tampilkan data yang nama pada karakter ketikanya huruf R misalkan. Nah, ini bagaimana yang karakter ketikanya huruf R tadi ya. Hitung jumlah gajinya anggota yang beramat di Surabaya. Cari jumlah gaji sum ya. Sum gaji yang anggota yang alamatnya di Surabaya. Berapa total gaji dari anggotanya yang alamatnya di Surabaya itu berapa total gajinya gitu. Nah, kemudian gaji tertinggi berapa yang beramat di Surabaya. Gaji tertinggi yang alamatnya di Surabaya itu berapa. Kemudian jumlah anggota yang gajinya antara 17.000 sampai 25.000 itu berapa? Jumlah anggota. Ya ingat ya, jumlah anggota. Ya, jumlah anggota yang gajinya antara 17.000 sampai 25.000 berapa. Kemudian hitung gaji, hitung jumlah gaji yang nama pada karakter ketikanya adalah huruf R. Nah ini tolong dikerjakan. Itu mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan Mas Mbak? Halo? Belum, Belum, Pak. Ya? Belum, Pak. Oh ya. Oke, berarti kalau belum nanti habis ini tak share materinya di mana? Di apa namanya itu? Google Classroom ya. Tak share di Google Classroom. Kemudian nanti silahkan kerjakan ya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Nanti pengumpulannya juga melalui Google Classroom juga. Presensinya nanti melalui Google Classroom ya. Saya share di Google Classroom. Tidak ada videonya seperti kemarin, Pak. Ada nanti habis ini, habis sholat isya ya tak share ya. Ini sholat isya dulu, nanti habis itu saya share ininya, apa namanya, video yang ini tadi sama materinya. Video praktikumnya. Ya video praktikumnya.
Praktikumnya dicoba sendirilah. Tadi loh, kan sudah dikai ini apa namanya? Sudah dikasih ininya, tinggal dicoba sendiri kan. Nanti kalau mengalami kesulitan bisa ditanyakan. Presensinya sebentar ya. Presensinya tak share di ini ya, di apa? Google Classroom ya. Itu ya. Ya. Oke. Baik, Pak. Baik, silahkan kembali ke Google Classroom, silahkan melakukan presensi dan beli materinya di situ. Kemudian nanti tugas dikerjakan. Gitu ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.